Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Pak Hamam di kelas 5. Kali ini kita akan belajar buku 5B subtema 2 yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang Bapak berikan dan kalian juga dapat menerima dengan baik. Al-Haziniyah wa Quratul Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Oke teman-teman. Nah, kita semua sudah diberi nikmat sama Allah, berupa mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara, dan telinga untuk mendengar. Tapi tahu nggak, kalau kita diberi spesifik, yaitu udara, objek, terus juga suara, dan sekitarnya. Banyak lagi. Mata diberi objek untuk melihat, hidung diberi udara untuk bernapas, mulut dan telinga bersatu padu memiliki kenikmatan yaitu suara. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, tadi kan kita sudah diberi nikmat yaitu hidung dan udara untuk bernafas. Tapi akhir-akhir ini kita dibatasi untuk bernafas. Kita diberi batasan untuk bernafas yaitu menggunakan masker. Kita diwajibkan untuk menggunakan masker karena udara di sana belum tentu bersih. Udara di sini belum tentu bersih. Udara di rumah kamu juga belum tentu bersih. Makanya kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Udara kita sedang kotor-kotornya, tapi nggak selama-lamanya kita akan terus begini. Kita doakan semoga esok hari kita diberikan udara yang lebih baik lagi, udara yang lebih bagus lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kita kali ini akan belajar tentang pentingnya udara yang bersih bagi kita semua. Apa sih? Emang kenapa kalau udara bersih? Emang kenapa kalau udara kotor? Udara kotor menimbulkan banyak penyakit. Salah satunya asma, tuberkulosis, dan banyak lagi macam-macam penyakit yang disebabkan oleh udara. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan udara yang kotor itu bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Nah, kita akan belajar tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi udara. Yang pertama, faktor utama adalah lingkungan. Lingkungan kita kayak gimana? Lingkungan kita bagaimana? Biasanya kita mendapatkan udara kotor karena lingkungan kita dari Jakarta, ibu kota, dan Tangerang Selatan sekitarnya itu sudah tercampur oleh apa? Polusi udara, pabrik bangunan, pembangunan, dan juga asap-asap motor. Nah, itu adalah faktor penting yang mempengaruhi udara di sekitar kita, yaitu lingkungan. Coba kita bandingkan. Kalau kamu pernah ke puncak atau ke tempat-tempat yang hutannya lebih banyak dibanding Jakarta, itu di sana udaranya lebih bagus daripada di sini. Kenapa? Karena di sana lebih sedikit pembangunan, lebih sedikit pabrik, dan juga di sana lebih sedikit juga kendaraan. Tapi kalau di Jakarta atau di ibu kota, di Tangerang Selatan khususnya, kita sudah banyak pabrik, sudah banyak pembangunan, dan apalagi motor kendaraan sekarang sudah satu rumah minimal mempunyai 2 motor. Selanjutnya, faktor kedua adalah penyakit. Nah, beberapa dari kita, tidak semua orang, tapi beberapa dari kita memiliki penyakit bawaan. Contohnya, yang orang tuanya dulu asma menular ke anaknya, atau yang orang tuanya sedang kena penyakit tuberkulosis atau yang biasanya disebut TBC menular juga ke kita. Nah, itu adalah bawaan penyakit yang mempengaruhi pernapasan kita. Banyak loh penyakit yang diawali dari gejala pernapasan, yaitu influenza, flu, bronkitis, tuberkulosis, dan faringitis. Nah, itu adalah macam-macam penyakit yang disebabkan oleh udara. Gimana cara mengatasinya? Bisa dengan minum obat. Yang kedua, rajin berolahraga, terutama olahraga kardio. Olahraga kardio adalah olahraga yang memacu jantung.
Jadi jantung kita lebih sehat dan kita juga bisa mengatur tempo pernapasan kita gitu. Dan yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup apa? Kebiasaan hidup kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya kita terlalu berdekatan dengan orang-orang dewasa yang merokok, atau kita saat berkendara tidak menggunakan masker. Jadi debu, asap, polusi semuanya masuk ke hidung kita, melewati tenggorokan kita, masuk ke paru-paru dan menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari. Ada 3 faktor yang mempengaruhi udara, yaitu lingkungan, penyakit, dan kebiasaan hidup. Oke, kesimpulan pada kali ini, kita harus bisa memperbaiki lingkungan kita harus bisa memperbaiki kebiasaan hidup kita juga harus bisa memperbaiki tubuh kita. Supaya apa? Supaya udara yang diefek dari pembangunan, pabrik, dan kendaraan, polusi udara tersebut bisa kita hindari dan orang lain juga bisa terkena efek positifnya dari segala yang kita lakukan untuk menghindari polusi udara tersebut. Gitu. Kalau ingin bertanya, silakan langsung hubungi wali kelas kalian masing-masing. Dan untuk tugas kali ini, Bapak akan memberikan, yaitu kamu cari 5 penyakit yang berhubungan tentang pernapasan dan bagaimana penyakit itu bisa masuk ke tubuh kita. Hanya 5 saja. Tulis di buku tulis, buat tabel, lalu kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Oke? Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.